warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman. Kalau mendengar sahutan salam, kayaknya banyak yang belum sarapan. Betul, Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirru minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyat ulaha yarfa'ullahul baraka min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu ta'ala sultanan zalima wassalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Yang kami hormati para alim, para ulama, ustadz wal ustazah, para hasatid wal hasatizat, qari dan qari'ah, bapak haji, ibu haja, calon haja, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, mungkin juga sempat hadir Bapak Ketua RT. Ada Pak RT? Ada ya. Pak Ketua RW ada juga. Bapak Camat ada ya. Camat kalau ya. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta jajaran kepengurusan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerahnya yang telah dilimpahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini, tempat kita melakukan rukuk dan sujud, memohon segala hal, baik itu tentang hal dunia, terlebih-lebih tentang hal akhirat. Kita yakin dan percaya bahwa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir, tapi mungkin nikmat kesehatan belum diberi oleh Allah, sehingga banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menderita suatu penyakit, baik itu yang sekarang ini sedang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang terbaring di rumahnya masing-masing. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah dengan suatu penyakit, akan diangkat penyakitnya dan tentunya mendapatkan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kita dapat kembali bertatap muka dengan kita di rumah Allah ini dan kembali dapat menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Tentu untuk beribadah kepada Allah. Kita juga yakin dan percaya bahwa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir bersama kita di rumah Allah ini untuk tempat
bertatap muka. Tapi saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin sedang melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga banyak juga saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan jauh sehingga tidak sempat untuk berkumpul di tengah-tengah kita. Sehingga mari, oleh karena itu kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang bekerja, saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, diberikan oleh Allah keselamatan, dijauhkan dari bala dan bencana. Salawat beserta salam tentu tidak akan pernah lupa. Mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, kami nama Saiful Azhar, Bu ya. Kenalan dulu, Bu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak jadi. Kalau yang biasa itu Saiful juga, tapi Saiful Anwar. Saiful Anwar itu senyum simpul gigi keluar. Kalau kami Saiful Azhar, Bu ya. Kaget kalau ketemu di jalan, oh itu Saiful Azhar. Nah. Bapak Ibu hadirin, kami mungkin baru kali ini Pak Ijal ya. Sudah sekian lama tak berjumpa di Masjid Izzatul Islam. Alhamdulillah banyak kemajuan. Jemaahnya luar biasa. Barangkali sebanyak masjid yang kami datangi untuk jamaah salat subuh berjamaah subuh Ahad ini, Izzatul Islam ini nomor 1 Pak. Jamaahnya luar biasa. Kalau macam ini terus subuh kita macam ini terus, tidak subuh Ahad baik, turun rahmat Allah itu Pak dengan kita, terutama untuk Patra Sriwijaya ini. Sungkan Pak, sholat subuh ini berat, apalagi direwangi dengan gerimis-gerimis itu berat, na'udzubillah Pak. Banyak pikiran. Salatu khairum minan naum. Naik selimut kita. Hujan pula. Lah di masjid lah dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan nak berangkat gitu. Malah narik selimut lagi. Nah itu berat gitu. Alhamdulillah Masjid Izzatul Islam kayak sholat biasa, tak subuh, kami alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, dalam jumpa kita kali ini tidak banyak yang kita bicarakan, tidak banyak yang kita sampaikan. Kita sekarang ini masih momen di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi. Memang udah lewat barangkali ini kalau tidak salah 24 kalau salah Pak ya. 24 Rabiul Awal. Kalau tidak 24 25 lupa ini. Ya. Nah, kalau menurut memang bulannya ini masih ada di bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya udah lewat Bu ya. Tapi tidak apa-apa demi kecintaan kita kepada Rasulullah. Nak ingat cinta itu bulan kapan baik, tanggal berapa baik, tidak usah nak Rabiul Awal nian. Ya. Kita selalu cinta dengan Rasulullah karena mengharap daripada syafaat beliau. Bapak Ibu hadirin, Rabiul Awal ini sebenarnya dulu bulan yang tidak begitu baik. Banyaknya percekcokan, banyaknya pertikaian. Sehingga dengan silaturahimnya putus. Nah, dengan didatangkannya, dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini akhirnya terangkat 180 derajat. Ini bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia. Karena di dalamnya bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kadang-kadang dengan kakek nenek kita saja kita tidak kenal. Begitu lahir bengek, lahir ke dunia ini, kita sudah tidak ketemu lagi. Ngapa? Sudah mendahului kita. Apalagi Nabi Muhammad. Cak mana kita nak kenal? Lihat fotonya saja nggak pernah. Cobalah kalau kita berani-berani nih, pengurus Masjid Izzatul Islam, Pak Ketua Masjid, buat gambar Nabi Muhammad tuh di situ. Besok ditangkap Kapolsek.
Ngapa? Penodaan dalam agama, mencembarkan nama Nabi, menjelekkan Nabi, tidak boleh. Nah, mana kita nak kenal dengan Nabi? Ya dengan banyaklah bersolawat. Bu, solawat itu banyak, Bu ya. Ya kita ini kadang maaf bersolawat ini kadang yang lazim biasa kita sebut memang bagus, baik. Solawat itu tidak ada yang jelek, bagus galau. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa hatta anhu asra khati'atin wa rafa'a lahu asra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan asra 10 kali, Bu. Ibu cuman ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Dan Allah akan menghapus daripada 10 dosa kita pada hari ini. Dan Allah asra darajat akan mengangkat 10 derajat kita, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Tidak capek-capek sambil duduk, ibu sambil goreng iwak, nak makan siang kaki solawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Ya. Oh, iwak masak, makannya berkah, suaminya kenyang, dapat amal pula, pahala pula. Solawat banyak, Bu. Coba kita lihat satu persatu, barangkali kita sudah tahu kalau tapi kadang jarang dengar gitu, Pak ya. Jarang dengar. Jadi solawat itu 1 solawat nariyah, 2 solawat tibil qulub, 3 solawat Ghazali, 4 solawat Ibrahim, 5 solawat Nuril Anwar, 6 solawat Qutbul Aqtab, 7 solawat Syifa, 8 salawat Munjiat, 9 salawat Badawil Kubra, 10 salawat Fatih, 11 salawat Nurul Zati, 12 salawat Nurul Qalbi, 13 salawat Bihar, 14 salawat Haji, 15 salawat Qabri 1, 16 salawat Qabri 2, 17 salawat Jauhar, 18 salawat Mukhatab, 19 salawat Penarik Rezeki, 20 salawat Hifdzil Quran, 22 salawat Hajat, 23 salawat ziarah, 24 salawat futuhat, 25 salawat nihaya, 26 salawat afia, 27 salawat baria, 28 salawat ulul azmi, 29 salawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 30 salawat Sayyid Hasan radhiyallahu an, 31 salawat Badar. Ustaz, kenapa 31? Bu, para ulama itu otaknya cerdas, pemikirannya luar biasa. Kita ini di dalam hitungan kalender nasional itu ada kadang 29, 30, 31. Makanya sholawat itu dibikin sejumlah 31 kali. Banyak sholawat, Pak, Bu. Ratusan bahkan ribuan sholawat. Kita lihat tuh di dalam kitab Al-Barzanji itu selawat galau itu. Nah, tapi kita ambil cakupan yang lebih kecil, yang lebih mudah kita hafal. Malam makan jengkol terus akhirnya malek kita, Pak. Tiap hari makan daging, luar biasa, lemak daging, Pak. Malah tiap hari jenuh juga kita, Pak. Nah, makanya para ulama itu sholawat itu dibikinlah menjadi 31 hari. Jadi maksudnya di bilangan kalender nasional itu kadang ada 29, 30, 31, kita itu bersalawat ganti-ganti maksudnya, Pak. Nah, jadi kita tidak jenuh. Nah, ini. Nah, apalagi ini di momen kelahiran Nabi nih. Maulidin. Maulid itu kalau kalian kita nanya apa dia hukum maulid? Kalau maulid tidak kata hukum, Pak. Maulid akuntan dan akuntansi. Akuntan itu orangnya, akuntansi pekerjaannya. Benar, Pak Ijal? Nah, itu. Jadi maulidin itu lahirnya Nabi. Maulud itu nabinya, Pak. Jadi menajawar kadang kita nih, aku tidak senang dengan maulid. Pak, tidak senang dengan kelahiran Nabi, Bu. Ya. Nah, ini.
Tak senang dengan maulud berarti tak senang berhadapan dengan Nabi. Nah ini kita. Makanya perbanyaklah bersolawat bu, perbanyaklah bersolawat. Tak baca ya solawat yang panjang, yang pendek jadi lagu. Ya. Tadi ada saya sebutkan solawat Ibrahim. Kira-kira bu, kira-kira lah hafal belum bu? Ini kira-kira baik kita dengan solawat Ibrahim. Belum bu ya? Belum pak ya? Padahal bohong besar tuh. Padahal setiap hari kita baca. Tahu namanya, tak tahu wongnya. Kadang tahu wong, tak tahu namanya. Nah ini kadang. Oh, yang Pak Ijal ya? Iya. Oh ya, kenal aku. Padahal tak tahu wongnya. Tapi Pak tahu wongnya, Pak. Oh ini nak wongnya. Ya, namanya tak tahu. Nah itu. Kita salawat terus, tapi namanya tak tahu. Misalnya tadi dah disebutkan salawat Ibrahim. Uji kita hafal belum salawat Ibrahim? Belum. Baru inilah nang salawat Ibrahim. Padahal dibaca terus dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh itu salawat Ibrahim. Hafal aku itu. Nah kan? Hafal kan? Ada lagi misalnya salawat apa namanya? Salawat Qatbul Aqtab. Waduh Ustaz, baru ini aku dengar yang taktok ini Ustaz. Padahal sering itu dibaca. Kita jadi imam sering dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu salawat Qatbul Aqtab. Paling yang kadang kita baca ni kadang salawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapa dia kadang dikatakan salawat biasa? Apa kurang nilainya kurang tinggi? Apa pahalanya kurang banyak? Bukan, salawat biasa itu salawat yang sering kita sebut. Pertama mudah karena pendek sambil berjalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus, nah ini ada lagi bu, amalan masalah salawat. Kita salawat lah bu ya. Masalahnya ini lagi momennya. Lagi kalau kita jumpa lagi, insya Allah kita ngambil tema lain untuk nambah ujangan kita. Nah, misalnya salawat apa namanya? Penarik rezeki. Ini sangat baik bu, bapak-bapak kita amalkan. Kita baca setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Salawat penarik rezeki itu dibaca 9 kali. Salawat yang pertama tadi ada namanya salawat apa namanya tadi? Salawat yang pertama tadi aku malah nyebut, aku malah lupa. Salawat naria ya. Oh ya, salawat naria atau salawat pokoknya salawat naria tadi, ya. Nah, itu dibaca sebanyak 11 kali. Dibaca sebanyak 11 kali. Ditambah lagi salawat penarik rezekinya itu 9 kali. Jadi jumlahnya 20 kali. Kapan dibaca? Habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Insya Allah Bapak Ibu, rezeki itu salawat yang apa namanya naria itu untuk pembuka daripada rezeki kita. Jadi suami kita begawe tenang tiap hari ngawak duit sekoper. Bu ya. Lah curiga pula bu ya, tiap hari sekoper. Tapi ibunya nerimo baik pak. Nah yang jadi penyakit nih ibunya nerimo baik nih. Coba ditanya bu. Tiap hari nerimo sekoper. Pak duit dari mana ini pak? Jangan-jangan duit tak benar. Sekoper tiap hari sekoper. Nah itu, rupanya ngamalkan salawat penarik rezeki. Mana salawat penarik rezeki? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaqa wa tuhassinu bi ahlana al-ahlaqa wa sahbihi wasallam. Itu salawat penarik rezeki. Nah ini kadang ada lagi salawat munjiat pak. Bu, ibu-ibu pasti udah hafal salawat munjiat. Belum nih Ustaz, salawat munjiat. Bapak-bapak padahal dibaca terus dalam imam, dalam menjadi doa itu. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat. Itu salawat munjiat namanya.
Kan kita bacakan hafal galau kita Bu. Cuman kita ini tidak tahu uangnya. Hafal selawatnya tapi selawatnya kita tidak tahu. Nah, Bu, kita sudah sering ya memperingati Maulid. Ya, di sini sudah Pak ya? Sudah. Maulid itu kita sebenarnya ini janji malaikat Bu. Kalau kita banyak bersolawat, kita alhamdulillah sudah disiapkan pahala yang cukup luar biasa. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, apabila ada umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali setiap harinya, maka aku akan mencabut, aku akan menggandeng mereka untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Pak, luar biasa Pak solawat Pak. Kita tidak capek ngomongnya Pak. Cuman sekedar ambil duduk bapak-bapak bawa gawe maki motor, maki mobil. Pak ya, bersolawat gawe dak katik maki motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, kita tabrakan. Wah, barangkali insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu Bu yang namanya mati Bu ya. Tidak tahu kita yang namanya mati. Makanya kita nak siap. Makanya sholat zuhur itu kita tidak boleh tinggal. Ngapa? Takutnya malaikat Israel datang antara zuhur dan asar. Makanya kita tidak boleh tinggal sholat asar. Kita takut kalau malaikat Israel datang pada waktu asar dan maghrib. Makanya kita tidak boleh tinggal sholat maghrib. Kita takut di antara maghrib dan isya malaikat Israel datang. Kita tidak boleh tinggal sholat isya. Kita takut lemak tidur lelep, tahu-tahu tak bangun lagi mati. Makanya kita tidak boleh tinggal sholat isya. Nah itu Pak. Sholat subuh pun begitu. Kita tidak tahu antara subuh dan zuhur kaget malaikat Israel datang. Kalau kita udah gawe kenapa yang diperintahkan oleh Allah, kita sudah siap Pak. Menuju kita nih ngapain nak takut. Nah, itu. Kita walaupun dengan Allah tidak boleh takut Pak. Karena kita apa yang digawekan, apa yang diperintahkan kita jalani. Nah itu. Kita maaf Pak dengan anak dewek, kita rasa takut kalau kita salah. Benar, kenapa nak takut? Walaupun dengan siapa. Jangankan dengan manusia biasa. Dengan Allah kita tidak takut asap deh. Apa yang diperintahkan Allah lah kita gawekan, kita jalani. Nah itu, malaikat Jibril akan menggandeng kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti petir yang menyambar. Malaikat Mikail enggak mau kalah saingan Pak. Kata malaikat Mikail, wahai Muhammad, siapa umatmu yang bersolawat kepadamu setiap harinya, maka aku akan memberi minuman telagaku dari telagaku yang tidak akan pernah haus. Kita kaget Pak di padang mahsyar itu, na'udzubillah Pak. Menurut riwayat yang kita baca itu dalam Al-Quran itu ada satu hasta ini matahari Bu, satu hasta kaget Bu di padang mahsyar itu Bu. Sehasta itu mana dari sini ke sini. Sekarang ini kita dari planet bumi kepala tidak tahan Bu. Kaget di padang mahsyar tak katik lagi sendal Bu. Mawa uji kita kaget asap mati sendal tak dibawa, tak boleh bawa sendal. Nah inilah amalan-amalan yang kita gawe, inilah yang bakal kaget nampung kita, yang bakal ngelemakkan kita. Makanya kita kalau ngambil air wudhu itu Bu, dibaca, baca terus kita, Allahumma bayyid wajhi yauma tabdu wa taswaddu wujuh, membasuh muka, basuh tangan, Allahumma atini kitabi bisimali sabai yasir, tangan kiri, Allahumma la tutini kitabi bisimali min wara'iza, membasuh ubun-ubun, Allahumma harim sya'ri wa basari ala nari tahta arsika zihluk, membasuh kedua telinga, Allahumma asma'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abrar, kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim. Oh itu inilah kaget yang bakal ningin ke kita di padang mahsyar. Nah itu makanya malaikat Mikail, siapa kita yang bersalawat kepada Nabi setiap hari, itu akan diberinya minuman dari telaganya yang tidak akan pernah kering selamanya, tidak akan pernah haus selamanya. Malaikat Israfil ternyata enggak juga mau kalah saingan.
Wahai Muhammad, siapa umatmu yang selalu bersolawat kepadamu setiap harinya, maka aku akan bersujud di hadapan Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah menghapuskan dosa umatmu. Alhamdulillah Bu ya. Nah, banyak-banyaklah bersolawat. Ternyata malaikat Israel tidak juga mau kalah saingan. Apa kata malaikat Israel? Bu, kenal malaikat Israel Bu? Kenal tak? Kalau kenal hebat Pak Jal ya. Baca kompromi gitu. Pas datang tok 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 tok, siapa? Malaikat Israel. Kaget baik, dia kita tetangga dulu sebelah. Nah, kalau dia datang ke rumah siapa? Aku Pul, malaikat Israel. Kaget baik ke rumah Pak Rijal di Patra baik. Cuman kita tak kenal Pak. Cuma walaupun tak kenal, masih datang tuh lah Bu. Lemah kalau yang datang malaikat Mikail nginjek rezeki. Siapa? Mikail. Masuk. Ini asal datang ngetok pintu malaikat Israel nyabut nyawa. Waduh. Nah itu. Apa kata malaikat Israel? Wahai Muhammad, aku siapa yang umatmu selalu bersolawat kepadamu setiap hari, maka aku akan mencabut aku akan mencabut rohnya seperti aku mencabut rohnya para nabi dan para rasul. Bukan Pak Jal biasa berapa menit Pak Jal? Berapa menit biasanya? Ini tahu siapa ini berapa menit biasanya? Bu, jadilah ya. Belum namanya kamu tuh nak ngontrak aja. Hebat luar biasa nih Pak Prabu. Geleng kepala wajar. Jamaah luar kata Pak Saiful Anwar, jamaah di Izzatul Islam itu Ustaz. Wah Bu, kami kadang ada usiano, ada kadang-kadang 3 jemaah ya Allah ya. Ini udah 20 lemak nih. Cuma walaupun lemak ini belum nak mati ya sudi. Ya Bu ya. Keluar dari sini udah dapat kopi ya. Alhamdulillah. Biasanya ada jamuan juga biasanya di tempat lain, tak tahu di sini. Ada juga. Oh dibungkus ya. Oh, Ibu Pak, Masya Allah Bu. Kadang kita yang macam inilah Pak, yang dapat dapat syafaat dari Nabi itu. Kemarin guru kita Ustadz Abdul Somad ramai datang. Ditanya kemarin tetangga kami ada pengajian, apa Bu ceramah ke Abdul Somad? Ini Ustadz saya pun kami ladasnya Ustadz selfie. Lah, bukan nak dengar ceramah, nak dengar selfie sama Abdul Somad. Ya Allah. Nah ini pagi ini alhamdulillah dapat solawat. Inilah bakal perisai kita Pak. Solawat inilah Pak yang bakal mengenalkan kita dengan Nabi. Kalau ibarat kita nak terbang ke luar kota itu paspor kita nak kenal Nabi ya solawat inilah. Makanya banyak-banyaklah tadi bersolawat. Tadi udah diomongin di dalam hadisnya Nabi tadi, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wah, lemak Pak. Kita biasakan deh Pak, kita biasakan sambil setiap kali kita nak minum bersolawat Pak. Misalnya selawat biasa Pak, selawat biasa. Ada tadi selawat Imam Al-Ghazali. Kira-kira mana Bu selawat Imam Al-Ghazali? Salawat Imam Al-Ghazali ini salawat yang selalu didawamkan oleh beliau untuk memuji Nabi.
Mana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan tadumu bidawamika wa tabqa bi baqaika wa takhlulu bi huludik wa la ghayata lahaduna mardhatika wa la jazaa li qailiha wa musalliha wa ira jannatika wan nazari wajhikal karim. Panjang Ustaz, yang pendek baik. Ya Bu ya, yang pendek baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, kemarin udah maulid, kan dia dijelasin oleh penceramahnya. Kita nak tahu Bu, siapa itu Nabi Muhammad, siapa nama bapaknya. Kadang kita ini tak tahu, ya. Muhammad itu bin siapa Bu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin apa Bu? Lupa ya? Lupa Ustaz. Malin bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin lupa pula Ustaz. Lah lupa galau laju ini. Nizar bin Ma'at bin Adnan, nama kami Adnan Pak. Nama anak kami Adnan. Jadi jual ngasak ujiku Adnan bin Saiful. Cepat orang jawab. Itu. Ya Bu ya, kita nak hafal Bu ya. Mak mana cara Ustaz? Bu, sekarang ini udah ada handphone ini luar biasa Bu. Ya. Cobalah Ibu. Ini tergantung daripada jemari-jemari kita Bu. Nak diapa ke handphone ini? Nak baik, laju. Nak jahat, gancang dia. Handphone ini, coba keluarkan gambar dari musik. Gerek, metu dari musik. Metu Pak dari musik, tak tahu lagi ngapo, apalagi menyanyi, apalagi berjoget. Ya? Langsung metu lah itu. Coba keluarkan silsilah Nabi Muhammad SAW. Metu. Tak tahu kebenarannya, wallahu a'lam. Boleh di sini jenguk sini, tapi kalau ada buku itu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu biasanya berhalaman 666 biasanya. Nah itu lebih bagus. Jadi kalau kita jenguk handphone, jenguk itu lagi. Nah menurut buku-buku ya itu insya Allah benar. Ya Bu ya. Nah mungkin Bu ya, jadilah Bu ya. Jadilah dulu, kita tidak perlu nak lama-lama ceramah itu Pak Ijal, tidak perlu nak lama-lama. Yang ceramah erti, yang dengar ceramah pengertian. Ya. Apalagi lah di dalam kemak ini sudahlah. Ya. Kamu lah tak lagi ngawasi aku. Isip sedikit yang dipiring itu lah belilah. Kamu saat ini bejaknya. Ini padahal masih 17 hadis lagi nak disampaikan. Sikok hadis itu barangkali 30 menit ngurai kini. Bu ya? Galak tak Bu? Sanggup tak? Sanggup? Jangan sanggup-sanggup. Kalau ibu sanggup, ibu di sini, kami balik. Kamu tuh nak bunuh apa nak kontrak? Nah itu. Yang di piring ini lama-lama dingin, basi, dinta AC ini jadilah dulu Bu ya. Insya Allah Pak, Bu, kita sama-sama berdoa umur kita panjang, umur berkah. Tak penting panjang umur itu Bu. Umur 100 tahun, cuma itulah masuk masjid Izzatul Islam lagi jarang. Pendek umur tapi jarang keluar dari masjid ini. Nah itu yang lebih baik Bu ya. Jadi mintalah umur ya Allah, tak perlu nak panjang umur Bu.
dak pula nak panjang umur. Ya Allah panjangkanlah umurku sampai kelah dari zuhur ini ke asar, jadilah. Kaget dari asar minta sampaikan dari asar ke maghrib, jadilah. Dari maghrib ke isya, jadilah. Dari isya ke subuh, jadilah. Ya. Dari subuh kaget ya Allah sampai kelah ke zuhur pula, jadilah. Terus berdoa sama itulah. Tak pula nak Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana. Panjang kamu umur kamu. Jadilah. Ya Allah sampai kelah ya Allah aku puasa tahun depan, jadilah. Sudah itu sudah, nah lajulah. Sudah puasa tanggung ya Allah sampai kelah ke Syawal ini ya Allah nak ayo tolong. Sudah Syawal kaget sudah. Ya Allah aku ini kepengennya nak ngerjakan ibadah ya Allah, nak puasa sunnah, puasa Syawal sampai kelah 6 hari benar, sudah itu jadilah. Terus mak itulah terus. Uji malaikat nak mati apa tidak? Bici nak mati. Nak mati apa tidak? Nah itu Pak. Makanya tak usah nak panjang-panjang minta dengan Allah umur, cukup dari 5 waktu itu jadilah Pak. Kena solat ini tak akan habis selama-lamanya. Tak ada batasnya waktu solat ini. Apalagi solat kalau tidak salah kurang lebih wallahu a'lam itu 63 tahun. Jadi kalau ibu umur sekarang 62 tahun 11 bulan berarti tinggal sebulan. Boleh Pak Ijal ngopi dulu. Boleh. Ibu galak menurut Nabi. Galak. Umurnya 63 tahun. Jadi yang sudah 62 tahun 11 bulan, jadi tinggal sebulan lagi. Banyak-banyaklah minta maaf. Mendak sore ini sok pagi. Mendak besok lusa. Itulah cuman. Kita ini cuma nunggu giliran, Pak. Nunggu giliran. Apa di sana kayak tenang? Diantar di mana kuburan kita sini? Sana ya? Sungai Lacak. Apa tenang? Apa kita diam baik? Di dalam kitab Nashahul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan man dahalal kubra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin mal mayyiti fi qabrihi illa al-ghariqil mughawwis. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, bagaikan berlayar tanpa perahu. Dan orang yang di dalam kubur, bagaikan orang yang tenggelam, yang selalu mengharapkan bantuan. Bukan. Kita itu pindah. Kita ini punya 5 alam, Pak. Nih lama ini gawe ini. Siko alam ini berjam-jam juga sekali Bu. Dari alam arwah nih. Alam arwah berapa tahun? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Alam arwah namanya. Setelah alam arwah kita berpindah lagi ke alam. No, ibu. Kita numpang nongkrong di perut ibu. Berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan. Ada di dusun kami Bu 2 tahun. Tak metu-metu, asal keluar kumisan Pak. Apa dia namanya Ustaz? Bunting kebo namanya. Ya Allah. 9 bulan kita numpang nongkrong di BBB. Nge-time kita di sini. Saro Bu ya. Bukan main Pak, susahnya lagi ngandung. Tuh tanya ibu-ibu kita yang mulia. Bukan main. Emak aku sekarang umurnya 79 tahun. Alhamdulillah masih sehat, cuman bongkok. Ladak cantik lagi Bu. Emak aku ladak cantik lagi. Habis kami sedot terus. Nah melawan kita dengan orang tua. Ini aja malaikat tegem dengan takut. Ini emak kita nih.
9 bulan kita numpang ngetime di perut ibu. Apa lemak? Wah, bukan main saronya. Lagi waktu ngidam Pak, waktu ngidam itu bukan main saronya Pak. Ada yang ndak katik dimakan tahu nak muntah weh. Wah, Bu ya. Lagi kepengen ngidam itu lagi bukan musim, diminta. Yang bukan musim diminta. Lagi bukan musim duren, bukan musim duren, lagi musim banjir apa ini? Diminta musim duren, tak katik duren. Malam-malam kepengen megang kepala. Kepala apa? Kepala sepur. Bekerja ulangan ke tepati sana megang kepala sepur, no? Lagi ngidam Pak, susah berat. Lah sudah 8 bulan, 9 bulan, waduh ya Allah, na'udzubillah. Terus membesar. Bukan main Bu. Tiduknya saro, ngeluma saro, miring saro, apalagi nak ngurut. Tambah surah. Tambah berat lagi. Pas ngelahirkannya, pilihan cuma 2, mendak mati, hidup. Kalau dak hidup, mati, itulah pilihan. Istrinya lagi saro-saro ngelahirkan, mergang nyawa antara hidup dan mati. Lakinya lemah di luar. Nunggu ya. Tapi alhamdulillah begitu bekik lahir anak ini, kata ibu apa yang pertama diucap? Alhamdulillah. Tidak, walaupun kita saharo lahirnya, kita dilahirkan mak saro, kau dilahir nyarok aku ya. Tidak. Alhamdulillah. Tidak mentang-mentang saro, aku sudah ini tak ada lagi nak, ini ada lagi nak hamil, tidak lagi nak ini. Udah. Tahu-tahu berjalan bulan depan, tahun depan, lah besar pula. Padahal tadi bukan main marahnya ini ibu-ibu. Tahu-tahu lado pula. Nah itu Pak. Bu, banyak-banyaklah bersolawat Bu ya. Banyak-banyaklah bersolawat. Karena inilah yang dijanjikan Nabi kita untuk bagi kita dapat syafaatnya dapatnya syafaat Nabi ya. Nah insyaallah pertemuan kita kali ini membawa menjadi manfaat walaupun sebentar. Mungkin jadilah dulu Pak ya, Bu ya. Jadilah dulu, jangan lagi dimanjang-manjang, tak sudah gitu. Baru di sinilah aku lama ceramah biasanya dengan kami lama foto biasanya. Karena ada yang dipegang ini lama sedikit. Nah, udah jadilah ya Bu ya Pak ya. Aku minta maaf kalau omongan aku tadi ada yang menyinggung. Ada yang mungkin kurang nerimo, itulah lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya mengalahkan pedang. Ya, apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kata Ustaz Saiful Anwar, duduk bersila di atas lihat, makan pempek, ngirup cukonya. Kalau ada salah dan hilaf, minta maaf, minta sukonya. Ya Bu ya, demikianlah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.